Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, karena mungkin untuk sekarang kita pembelajarannya belum bisa pembelajaran tatap muka secara langsung. Jadi di sini Ibu memberikan video pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini dapat kalian pahami ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan setelah menonton video ini kalian menjadi lebih paham tentang matematika. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang bab 1 yang mengenai materi bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Nah, yang pertama yaitu kegiatan belajar 1 ya, yang kemarin itu tentang bilangan berpangkat. Lalu kegiatan belajar 2 yaitu tentang bentuk akar, dan yang terakhir adalah, ini yang ketiga ya, maaf, yang ketiga adalah logaritma. Nah, jadi nanti kalian setelah semuanya selesai, setelah semua materi-materi dan juga LKS dari modul telah kalian kerjakan, dikumpulkan, nanti Ibu nilai dan nanti akan ada evaluasi di akhir. Jadi kalian harus betul-betul memahami ketiga materi ini, seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu mengenai bilangan berpangkat. Untuk yang pertama ini sudah Ibu jelaskan di kelas kemarin, yaitu ada pengertiannya yang pertama. Nah, di sini definisi dari bilangan berpangkat ini harus kalian pahami. Yang pertama, dari definisi bilangan berpangkat ini yaitu untuk perkalian. Nah, di situ untuk perkalian ya. Nah, jadi di sini yang untuk perkalian itu, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan kalian ini langsung dijumlahkan aja pangkatnya gitu ya. Jadi nanti kalian langsung menjumlahkan. Lalu yang kedua, nanti kalau misalkan di sini ada pembagian, berarti nanti langsung dikurangkan seperti itu. Jadi bedanya itu, kalau dikalikan kalian pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Itu udah Ibu jelaskan ya. Lalu yang ketiga di sini ada seperti ini, dipangkatkan lagi. Berarti tinggal kalian kalikan saja pangkatnya. Gitu. Dan yang keempat itu ada definisinya, setiap A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi mau berapapun yang dipangkatkan 0, isinya itu 1. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pangkat negatif yang kelima di sini. Nah, untuk pangkat negatif ini, kalian untuk mengubah ke bentuk pangkat positif, tinggal diubah jadi pembagian saja. Jadi selalu 1 per sekian, misalkan gitu. Nah, pangkatnya berubah dari yang asalnya negatif menjadi positif, gitu. Dan yang terakhir ini tentang perkalian untuk 10 pangkat N gitu ya. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu tentang bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar di sini yang pertama itu ada akar dari M. Nah, ini ya. Nah, bentuk akar untuk akar A dari N gitu. Nah, berarti ini gimana bentuknya? Nah, setiap ada bentuk itu, kalian ubah jadi A pangkat 1 per N. Jadi di dalam A-nya itu di situ sebetulnya ada 1 gitu. Jadi A pangkat 1 itu tuh. Jadi 1 per N. Nah, bentuk yang kedua di sini seperti ini. Untuk A pangkat M ini berarti nanti gimana kalau bentuk akarnya? Berarti bentuknya yaitu jadi A pangkat M per N. Nah, jadi yang di dalamnya ini per yang di luar, gitu ya. Tuh, jadi A pangkat M per N, gitu. Jadi pokoknya untuk setiap bentuk akar A pangkat M dari N itu tinggal kalian pangkatkan saja dijadikan pembagian. Lalu untuk bentuk yang ketiga berarti ya di sini, nah yang ini
Ini tuh untuk penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan, jika akarnya sama nih, ini akar C, yang ini akar C. Terus tinggal kalian jumlahkan aja nih yang di depannya, ini A, ini B. Nah, jadi jumlahnya itu seperti ini. A tambah B, akar C, gitu. Kalau dikurangkan gimana, Bu? Kalau dikurangkan juga sama. Berarti A kurang B akar C, gitu. Lalu untuk bentuk perkaliannya itu, kalau kalian menemukan soal seperti ini, nah berarti tinggal yang di dalamnya itu dikalikan langsung. Akar A dikali akar B, berarti sama dengan akar dari A dikali B. Nah, kalau bentuknya seperti yang di bawah, yang ini, berarti kalian jumlahkan yang di depan. C-nya dulu dikali E, lalu D dikali F, gitu. Pokoknya kalau akar harus dikalikan dengan akar. Selain akar dikalikan juga dengan selain akar. Pokoknya harus yang sesuai, seperti itu ya. Nah, untuk bentuk pembagian juga sama. Kesininya jadi bentuk pembagian juga, gitu. Pokoknya ini soal-soalnya udah Ibu kasih di modul, nanti kalian bisa sedikit-sedikit dipahami, sekalian belajar di rumah, jadi nanti kalian akan lebih paham lagi. Nah, nanti ada soal mengenai merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, ini tuh sudah dipelajari ketika SMP. Jadi nanti merasionalkan bentuk akar itu dikali sekawan akar. Ingat ya, dikali sekawan akar. Nah, contohnya di sini yang pertama, untuk A per akar B sama dengan, berarti A per akar B, soalnya dulu ditulis, dikali, nah yang bawahnya ini, kalau di bawahnya ada akar B, berarti harus dikalinya juga akar B per akar B. Nah yang ini, gitu. Nah, kita cek ke sini, ke yang kedua di sini. Kalau misalkan di bawahnya ini ada akar B ditambah akar C, berarti nanti kalian itu dikalinya itu harus kebalikannya atau sekawannya. Sekawan dari positif itu apa? Nah, di sini kan positif. Berarti sekawannya itu negatif. Tuh, jadi beda tandanya. Kalau nanti, Bu, gimana kalau di bawahnya negatif katanya? Berarti di sininya positif. Pokoknya harus kebalikannya karena sekawan akar. Gitu ya. Oke, next. Nah, yang ketiga di sini ada logaritma. Logaritma itu apa? Ibu yakin di sini pasti kalian banyak yang mempece ke Ibu juga. Katanya, Bu, saya masih bingung tentang logaritma. Bu, belum paham logaritma. Ya, karena logaritma ini materi baru ketika kalian berkuliah, ketika kalian sekolah gitu ya. Ketika masuk ke SMK, karena di SMP memang belum diajarkan. Nah, di sini untuk logaritma, yang pertama bentuknya itu ini, definisinya ini. A pangkat C sama dengan B. Jadi, kalau ada bentuknya A pangkat C sama dengan B, berarti nanti A pangkat C sama dengan B. Nah, berarti nanti bentuknya itu yang di depan ini, berarti kita tulis A log. Log itu logaritma ya. Berarti yang isinya yang ini. Berarti A log B itu sama dengan ini pangkat. Berarti sama dengan C gitu. Ini definisinya. Jadi untuk definisi yang pertama itu untuk A log B sama dengan C, berarti kita bisa bolak-balik. Berarti A dipangkatkan C itu sama dengan B. Gitu. Nah, ini juga berarti kalian harus paham dengan materi perpangkatan sebelumnya karena akan nyambung sampai ke logaritma juga. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya untuk yang pertama di sini ada yang ini ya. Nah, 2 log 8 atau log 8 basis 2 sama dengan 3 katanya gitu. Nah, berarti di sini kita akan bentuk
diubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Nah, berarti kalau dibentuk pangkat itu nanti kan gini ya, berarti 2 log 8 itu sama dengan berapa biasanya gitu. Nah, berarti kita harus cari tahu nilainya gini. 2 dipangkatkan berapa yang isinya 8. Berarti kalian harus nyari 2 kali 2 kali 2 sampai menemukan 8. Berarti isinya berapa? Nah, gitu. Berarti 2 dipangkatkan, sekali lagi ya. 2 dipangkatkan berapa yang isinya 8 gitu. Nah, berarti 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Nah, berarti kan ini maksudnya aslinya itu 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, gitu ya. Yang model pangkat kemarin. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, berarti isinya itu 3. Jadi ini isinya 3. Gitu. Nah, ini sesuai dengan contoh soal yang pertama. Nah, ini kan isinya 3 gitu. Mudah-mudahan kalian dapat pahami ya. Yang ini sedikit-sedikit saja. Nanti juga kalau udah terbiasa pasti bisa. Nah, lanjut yang ke contoh kedua. 4 dipangkatkan berapa yang isinya 256. Nah, isinya itu 4. 4 kali 4, 16 dikali 4 lagi, 64 kali 4 lagi. Nah, ini kalau semuanya dikalikan, isinya itu 256. Nah, berarti isinya 4-nya ada berapa? Berarti ada 4, gitu kan ya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 log 256 itu isinya 4. Gitu. Begitupun selanjutnya. Nah, itu juga sama isinya. Nanti kalian bisa dipahami sendiri ya, belajar sendiri atau bareng-bareng bersama teman-temannya. Nah, lalu di sini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya kurang lebih sama ini dengan yang pangkat yang kemarin. Kalau misalkan di sini yang pertama ada P log A kali B. Nah, gitu. Berarti nanti isinya gimana? Kalau dikali nanti pasti jadi tambah. Kalau dibagi itu jadi kurang. Nah, kalau yang ketiga itu adalah N. Berarti N-nya yang di belakang di pangkatnya kan ini ya. P log A pangkat N gitu ya. Berarti nanti isinya gimana? Nah, N yang di belakang itu pindah ke depan. Gitu. Jadi nanti isinya N log P maaf N P gitu ya, log A. Nah, gitu maksudnya. Lalu yang keempat juga sama. Itu sifat-sifatnya bisa kalian pelajari ya, nanti pahami. Yang keempat juga kalau kalian ingin A log B, berarti nanti tinggal dibagi aja. Misalkan A log B. Nah, berarti kalau kalian pengen jadi pembagian gimana? Berarti log B per log A. Berarti belakang dibagi yang depan. Gitu ya. Oke. Yang kelima juga sama, ini mah dibalik sebaliknya. Yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas itu juga sama. Nanti kalian bisa ya, kebayang pokoknya. Kalau kalian pelajari pasti bisa. Nah, ini juga sama. Sifat keenam, sifat ketujuh hampir sama. Jadi nanti yang belakang dibagi yang depan. Contohnya A pangkat N log B pangkat M. Nah, ini gimana? Berarti yang ini M dibagi N. Dipindah ke depan. Berarti M per N A log B.
ke-6 juga sama. Nah, Bu, kalau nilai P log 1 berapa? P log 1 itu 0, gitu ya. Pokoknya jadi misalkan 10 log 1 ini isinya 0. 20 log 1 ini juga 0. Gitu. Pokoknya yang ada di log 1 itu isinya 0. Tapi kalau misalkan A log A itu sifat ke-10 ya. Itu kan sama dengan 1 ya sifatnya. Contoh 2 log 2 itu isinya 1. 10 log 10 itu juga isinya 1. Gitu. Kalian coba nanti lagi pelajari lagi ya yang ini. Nah, terus kalau yang sifat ke-11 misal itu kan P log A yang ini ya. P log A dikali A log B sama dengan P log B. Jadi ini mah gini, kalau misalkan ada yang sama, contohnya 2 log 3 dikali 3 log 6. Isinya berapa? Nah, ini isinya berarti ini kita lihat, ini 3 sama, ini 3 sama, kita coret. Berarti nanti isinya 2 log 6 gitu. Pokoknya kalau ada yang sama kita coret aja. Gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Karena ini terbatas sekali, kita pembelajarannya harus lewat video pembelajaran seperti ini. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yang nomor 1 yaitu 3 log 9 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Kita lihat lagi. Nah, sifat yang pertama. Ini. Kalau dikali itu jadi ditambah. Sama aja ini juga. Kalau ditambah tinggal kalian kali. Gitu. Berarti 9 kali 18. Nah, ini dikurang ya. Kalau dikurang itu berarti dibagi 2 gitu. Berarti tinggal kalian jumlahkan aja isinya berapa. Nah, isinya itu 3 log 81 gitu ya. Nah, 3 log 81 itu kayak tadi, 3 dipangkatkan berapa yang isinya 81. Coba 3 kali 3 9 gitu kan ya. 9 dikali 3 27. 27 dikali lagi 3. Berarti nanti T isinya 3 dipangkatkan 4. Nah, ini kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itulah kurang lebihnya. Berarti 3-nya ada 4 kali. Berarti X-nya itu sama dengan 4. Gitu. Jadi isinya 3 log 81 itu 4. Itu ya. Nah, sekarang yang nomor 2, tentukan nilainya juga berapa. Ini juga sama. Nah, ini mah gimana caranya? Ini mah berarti kita kan pakai sifat yang tadi A log B itu sama dengan C. Berarti A dipangkatkan yang belakang itu sama dengan B. Nah, ini sifatnya. Berarti bisa kita lihat ke sini. Nah, ini sifatnya juga, yang ini menggunakan sifat ini, tuh sama ya. Berarti tinggal kita ubah. Berarti 2 yang depan dipangkatkan yang belakang. Nah, ini isinya. Sama dengan B. Nah, B-nya yang ini yang di depan. Berarti yang ini. Gitu. Jadi X min 3 sama dengan 16. Berarti pindah ruas min 3-nya ke kanan. Berarti asalnya negatif pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi 16 tambah 3 itu isinya 19. Gitu. Nah, ini sedikit-sedikit aja kalian nanti pelajari ya. Nah, nanti bisa kalian coba latihannya. Nanti kalian boleh membuka YouTube yang lain atau kalian boleh juga membuka Google. Nah, itu bisa referensinya. Atau kalian mempunyai buku-buku juga, buku paket itu boleh sekali. Gitu ya. Nah, semoga dapat dipahami. Nah, ini juga contohnya sama. Ini juga berarti kalau dikurangi berarti tinggal kalian bagi gitu ya.
Berarti nanti kalian bagi aja. Nanti isinya berapa. Kalau yang ini gimana? Nah, ini mah ditambah. Kalau ditambah berarti tinggal dikalikan. Kalau dikurangi yaitu tinggal dibagi gitu ya. Kita coba yang nomor 2 ya. Berarti ini 2 log. Berarti yang ini 4 ditambah. Berarti jadinya 4 dikali 12. Nah, dikurangi berarti dibagi gitu ya. Dibagi 6. Jadi isinya berapa? 4 dikali 12 dibagi 6. Berarti 48 dibagi 6, isinya itu 8. Jadi isinya itu sama dengan di kemana ya? Ini aja ya. Jadi isinya 2 log 8. Nah, gitu. Jadi nanti 2 log 8 itu isinya berapa? Berarti 2 log 8 itu 2 dipangkatkan 8. Nah, 2 dipangkatkan berapa? Isinya 8. Yang kayak tadi ya. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi nilainya 3 gitu. Jadi X-nya itu sama dengan 3 gitu. Nah, ini isinya 3. Gitu ya. Nanti yang soal-soal lainnya kalian coba saja ya. Boleh mencari sumber lain juga gitu. Oke. Ibu cukupkan sekian dulu video kali ini. Singkat saja ya, mudah-mudahan nanti dapat dipahami. Mudah-mudahan kalian juga mau berusaha untuk belajar dari manapun, jangan lelah untuk mencari ilmu. Kalian boleh menanyakan ke ibu jika nanti ada yang ditanyakan. Nah, sekian saja video kali ini. Nanti di akhir pembelajaran, setelah selesai untuk bab 1, nanti ibu akan adakan review atau soal-soal ulangan ya tentang bab 1 ini gitu. Nanti waktunya ibu kasih tahu lagi di WA gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.